Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah pengajian kitab Safinatun Najah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat ini, dan dengan kesyukuran itu semoga Allah akan melanggengkan nikmat-nikmatnya kepada kita serta menambahnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin Allahumma amin. Kenikmatan ini harus kita syukuri bersama. Dan mari kita bersama bersyukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan, kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan dari situ kita semoga menjadi pantas untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah pengajian rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Safinatun Najah, yang mana pada kesempatan ini akan masuk pada bab ke-8 tentang pembagian air, perlu sedikit kami sampaikan bahwa mulai pertemuan ini kami mohon izin dalam pembuatan video ini, dalam penyampaian materi kami menggunakan bahasa Indonesia. Setelah beberapa episode sebelumnya, beberapa kajian pada waktu sebelumnya, kami juga mendapatkan beberapa masukan dari pemirsa sekalian untuk keluasan manfaatnya, untuk lebih bisa dinikmati atau diikuti kajiannya pada kalangan yang lebih banyak, yang lebih luas. Maka mungkin ada baiknya jika menggunakan bahasa Indonesia, karena mohon maaf dari keluarga kami sendiri, jalur dari keluarga kami sendiri pun mungkin tidak semuanya, apalagi kalau sudah mulai cucu-cucunya mbah, mungkin tidak semuanya bisa memahami itu dengan bahasa Jawa begitu, sehingga ada masukan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, semoga dengan menggunakan bahasa Indonesia ini harapannya tadi tujuannya untuk memudahkan bagi para jamaah sekalian yang mengikuti kajian ini, atau yang siapapun yang mau mengambil manfaat dari video ini juga menjadi lebih mudah difahami. Barangkali itu sebagai permulaan, dan kami ajak untuk melanjutkan. Mari kita lanjutkan kajian kita bab yang ke-8 dari kitab Safinatun Najah, yakni tentang pembagian air. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, tentang pasal atau bab. Al-ma'u, air, ya. Air itu qalilun wa katsirun. Air itu ada yang disebut air yang sedikit, wa katsirun, dan ada juga yang disebut sebagai air yang sedikit. Seperti apa itu? Al-qalilu, air yang sedikit itu ma dunal kullataini, air yang
tidak mencapai ukuran volume 2 kullah, kullatain. Dalam bahasa fikihnya biasanya begitu, 2 kullah, 2 ya kullatain. Wal kathiru, dan air yang banyak itu kullatani, dia mencapai ukuran 2 kullah, fa'akthar, atau lebih dari 2 kullah itu. Nah, ada penjelasannya 2 kullah itu seperti apa. Dalam kitab Safinatun Najah ini, ukuran 2 kullah itu menurut orang Baghdad ada istilah 500 kati Baghdad. Nah, kalau ukuran tempat itu adalah seperti ukuran box atau balok dengan ukuran 60 cm panjangnya, 60 cm lebarnya, dan 60 cm kedalamannya. Jadi 60, 60, 60 itu ukuran tempatnya. Yang mana dengan ukuran tempat yang seperti itu, ketika itu balok ya, sama ukurannya, maka dapat menampung kira-kira sebanyak 216 liter air. Nah, jadi karena ini pembahasannya tentang air ya, maka sebenarnya patokannya ya kurang lebih itu 216 liter. Nah, kalau dalam bahasa juga disebutkan ada dhiro ya, 1/4 dhiro. Kira-kira segitu, 1/4 dhiro itu kalau diukur panjang ya tadi sekitar 60 cm tadi. Begitu. Nah, Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Arba'ah, jadi 4 madhab, dan Ibnu Khuzaimah menilainya sebagai hadis sahih, akhrajahu Al-Arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Idza kana al-ma'u kullataini, apabila keadaan air itu dalam keadaan sebanyak 2 kullah dari kullatain, lam yahmil al-khubuth, maka tidak membawa najis, maka menjadi tidak najis. Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW juga menyampaikan, al-ma'u tahurun, air itu bisa mensucikan, illa intaghayyara, kecuali telah berubah dari air itu apa? Rihuhu, baunya, bau air itu sudah berubah. Au ta'muhu, atau rasanya air itu sudah berubah dari kondisi awal. Au launuhu, atau warna dari air itu sudah berubah. Air yang suci tadi itu bisa mensucikan selama tidak berubah baunya, rasanya, dan warnanya. Binajasatin tahdutsu fihi, karena ada najis yang masuk ke dalam air itu. Nah, rawahu al-Baihaqi. Nah, jadi Rasulullah menyampaikan ya, ketika air 2 kullah itu adalah tidak najis ya. Kemudian air itu al-ma'u tahurun, air itu menyucikan. Nah, illa in taghayyar rihuhu aw ta'muhu aw launuhu, kecuali air yang 2 kullah tadi sudah berubah baunya, rasanya, ataupun warnanya. Binajasatin tahdutsu fihi, karena ada najis yang masuk di dalam air itu. Begitu. Nah, ini pembahasan tentang air yang banyak. Jadi kan saya ulangi sekali lagi, air tadi dalam pembahasan ini, pembagian air yang mana nanti akan digunakan untuk bersuci itu, air itu ada 2 kategori ya. Ada air yang pertama, air suci ini, air yang banyak dan air yang sedikit. Air suci yang mau digunakan untuk bersuci itu kategorinya ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Sedikit atau banyak itu ukurannya apa? Kullatain, sebanyak volume air kurang lebih 216 liter.
Jika itu diukur oleh sebuah tempat, kira-kira ukuran tempatnya kalau itu balok itu adalah 60 cm panjangnya, 60 cm lebarnya, dan 60 cm kedalamannya. Itu kira-kira bisa menampung ketika full itu adalah 216 liter, mohon maaf. Nah, itu air yang banyak, minimal segitu atau lebih banyak lagi kan itu. Nah, di sini dikatakan air yang banyak tadi, yang mencapai 2 kulah tadi, penjelasan Kanjeng Nabi adalah itu suci dan mensucikan sebelum ya atau kecuali sudah berubah warna airnya, rasa airnya, atau baunya. Nah, salah satu misalkan rasanya nggak berubah, warnanya tidak berubah, tapi kok baunya sudah mulai berubah. Nah, ini berarti sudah tidak mensucikan lagi. Nah, karena apa tadi? Oh, karena kemasukan najis ya. Jadi karena kemasukan najis kok ada yang berubah salah satu, maka itu sudah menjadikan air yang 2 kulah tadi menjadi tidak suci lagi untuk bisa bersuci. Nah, tambahannya al-qalilu, sementara air yang sedikit itu yatanajjasu, menjadi najis ya, biwuqu'in najasati fihi, dengan hadirnya najis ke dalamnya. Jadi air yang sedikit tadi apa? Air yang kurang dari 2 kulah. Air yang kurang dari 2 kulah itu begitu kemasukan najis maka otomatis menjadi najis air itu. Entah dia berubah warnanya, ataupun hanya rasanya, ataupun juga baunya, itu tetap najis. Atau bahkan sama sekali tidak berubah, airnya itu masih wujudnya podo, cuman tadi kecipratan atau misalkan kejatuhan kotoran cicak misalkan, waduh kecemplungan gitu kan, atau bangkai apa misalkan kecemplung di situ, bangkai cicak kecemplung, otomatis itu menjadi najis. Walaupun ketika diambil najisnya tadi itu orang maleh kok warnanya masih begitu, tapi karena jumlah volumenya yang sedikit, kurang dari 216 liter tadi, maka al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Hukum ini berlaku. Air yang sedikit begitu kemasukan najis, maka otomatis dia menjadi najis. Wa illam yataghayyar wal ma'u, wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah 3 aspek tadi. Wal ma'ul katsir, dan air yang banyak itu la yatanajjasu, tidak otomatis menjadi najis, illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali telah berubah rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Jadi kalau air yang banyak mencapai 2 kulah atau lebih, itu menjadi najis ya, ketika ada syaratnya, ada yang berubah 3 aspek tadi, salah satunya, tidak harus semuanya berubah, salah satu dari 3 aspek itu sudah ada yang berubah, maka baru dikatakan menjadi air najis, tidak suci lagi. Tapi kalau air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kulah ya, maka begitu kemasukan najis otomatis akan berubah hukumnya menjadi air najis. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah sekalian yang kami hormati dan semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa mari kita pastikan air di rumah kita, di tempat kita untuk
bersuci, air yang kita gunakan di rumah itu pastikan air-air yang tidak kecampuran najis. Paling sederhana atau paling mudah adalah ketika kita bicara misalkan di kamar mandi. Kamar mandi kalau zaman sekarang kadang-kadang beberapa rumah itu tidak memanfaatkan bentuk bak yang sudah jadi. Mohon maaf, di tempat kami sendiri pun itu kamar mandinya memang hanya menggunakan ember untuk tempat airnya. Jadi kami sediakan keran, tapi kemudian untuk kepraktisan memang begini pertimbangannya. Kalau dulu bak itu kadang memakan tempat sudah terlalu memakan tempat, sehingga dengan ember itu lebih praktis. Tapi memang ini menjadi harus diperhatikan banget ya. Air yang ada di ember itu, kalau ukuran ember kita itu tidak mencapai 2 kulah tadi, kira-kira setara dengan 216 liter tadi, maka itu dikatakan air sedikit secara fikih ya. Maka harus kita pastikan air yang ada di dalam situ itu suci terus dan bisa digunakan untuk bersuci, begitu. Jadi ketika nanti begitu kecipratan najis, mohon maaf, saya anaknya masih kecil-kecil ya, misalkan anak sudah kita ajarin pipis dengan buang air kecil dengan duduk, tapi kadang-kala pas cebok, mohon maaf, pas cebok itu sambil berdiri. Nah, ketika ceboknya itu di dekat ember, maka riskan nyiprat kan. Nah, kecipratan itu memang di embernya itu mungkin tidak berubah wujudnya, ora ketok pipisnya yang itu ora ketok kan itu. Tapi ketika itu terjadi, maka itu sangat beresiko airnya menjadi najis. Lanjut, nah begitu gimana? Ya sebaiknya kalau memang kita tetap menggunakan ember atau tempat air itu yang tidak mencapai ukuran kurang lebih kulatain tadi, maka kita harus betul-betul lebih berhati-hati dalam bersuci, membersihkan najis di sekitar situ biar tidak ada yang nyiprat ke ember itu, penampungan air itu, gitu. Nah, tapi bukan berarti juga kalau orang-orang misalkan bapak ibu kami atau rumah-rumah dulu lah, biasanya kalau mereka membuat kamar mandi biasanya malah baknya besar-besar ya, karena mungkin tadi lebih aman, lebih dari kulatain itu. Yang itu insya Allah negur najis-najis kecil-kecil itu tidak sampai merubah salah satu dari 3 aspek tadi, entah warnanya juga orang pakai maleh gitu kan, orang maleh lah gitu ya, kemudian baunya juga tidak berubah ataupun rasanya juga tidak berubah. Kalau hanya najis-najis kecil kan insya Allah, misalkan apa kata di kotoran cicak atau bangkai ataupun cipratan najis, itu tidak sampai merubah keseluruhan isi air yang ada di bak itu. Nah, itu relatif aman, sehingga untuk bersuci untuk keluarga itu menjadi aman. Tetapi bagi tadi siapapun yang misalkan di rumahnya atau dimanapun lah, ketika kita ke suatu tempat yang airnya itu sedikit, kurang dari 2 kulah, maka pastikan betul-betul air itu tidak mudah kemasukan najis. Karena begitu kemasukan najis, itu harus dibuang semuanya. Dibuang airnya, dibersihkan tempatnya, dibilasi dulu, baru dijadikan tempat untuk menampung air suci lagi. Sedikit nggak apa-apa, yang penting suci. Kan air pada dasarnya air yang kita gunakan itu pasti kan sudah air suci ya, bukan air yang dari najis. Nah, kira-kira pembahasan kita dalam bab ini tentang pembagian air itu bahwa air itu, sekali lagi ini kesimpulannya ya untuk materi pembahasan kita. Pembagian air yang suci itu ada 2. Satu, air yang dikatakan airnya sedikit. Yang kedua, airnya banyak. Ukuran banyak dan sedikit itu apa? Volume airnya, jumlahnya. Jumlahnya dikatakan banyak itu berapa? Minimal 216 liter. Jika ditempatkan pada sebuah tempat yang balok
kira-kira 60 cm panjangnya, 60 cm lebarnya, 60 cm kedalamannya. Itu pas 2 kulah. Kalau lebih dari itu, nah itu maaf tidak apa-apa, itu air yang banyak. Apa konsekuensi dari air sedikit dan air banyak tadi? Air sedikit, begitu kecemplungan najis, begitu ada najis yang masuk, walaupun tidak merubah salah satu dari 3 aspek, warna, rasa, dan bau, itu otomatis tetap dikatakan air najis ketika itu airnya sedikit. Nah, tetapi kalau air yang banyak, yang kulatain, yang sejumlah 2 kulah atau lebih, maka begitu kemasukan najis tidak serta-merta menjadi najis, kecuali sudah mulai ada perubahan salah satu dari 3 hal tadi, rasa, warna, dan baunya. Nah, begitu. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang salah, mohon kami diberikan masukan melalui komentar di video ini di bawah, ataupun jika ada yang benar, mari kita ambil bersama-sama sebagai sebuah ilmu dan kita amalkan. Mari kita berhati-hati karena ini urusan air suci dan air najis nih. Jadi pastikan yang kita gunakan di rumah kita terjaga dari najis, biar najisnya nggak kemana-mana. Air yang kita gunakan suci, apa yang kita gunakan untuk beribadah, badan kita, pakaian kita, semuanya betul-betul terbebas dari najis itu. Karena kalau najisnya ini nggak beres, maka ibadah kita bisa jadi tidak diterima semuanya. Begitu. Nauzubillah, teman-teman. Itu yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.